Maka kata Allah, nanti ada sekelompok manusia yang datang kepada aku nanti di akhirat. Kemudian ada di antara mereka merasa penuh dengan penyesalan. Mereka seakan-akan bersedih, seakan-akan betul-betul menyesal di hadapanku, kata Allah. Bahkan saking luar biasanya penyesalannya, Allah jelaskan di ayat yang lain dalam surah Al-Fatir, Rabbana akhrijna na'mal salihan. Maka sekelompok manusia itu berteriak sekencang-kencangnya kepada Allah. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana, Puaku, ya Allah. Allah jawab, maka ya Allah, Rabbana besarnya, ya Allah, saya sudah melihat ya Allah dengan mata kepala saya ya Allah. Allah jawab, apa yang engkau lihat wahai hamba-hambaku? Wasami'na, begitu pula saya sudah mendengar dengan telingaku ya Allah, dengan pendengaranku ya Allah. Lagi-lagi Allah jawab, apa yang kalian dengar wahai hamba-hambaku? Rabbana wasami'na, saya sudah melihat ketika bulan suci Ramadan telah tiba, seakan-akan menyamakan antara bulan Ramadan dengan bulan yang lain ya Allah. Saudaranya giat melaksanakan puasa, tarawih dan sebagainya ya Allah. Bahkan dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu keistimewaannya bulan suci Ramadan. Ketika seorang hamba melakukan puasa Ramadan karena iman, kemudian bermuhasabah kepada Allah, menyesali perbuatannya selagi waktu hidup di dunia, semenjak ia balik sampai sekarang ini, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, ghufira lahu, Allah memberikan jaminan, yaitu ampunkan segala dosa-dosanya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madodo sedih. Cicak nih. Yang menjawab salam saya, semoga Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menguji kita dengan berbagai macam masalah, semoga Allah mengangkatnya, amin. Ketika Allah menguji kita dengan mungkin ada sesuatu yang lain dalam permasalahan keluarga, Allah menyelesaikannya segera, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Syahr Ramadan, syahrus siyam, syahrul mubarakah, syahrul maghfirah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas limpahan rahmatnya, atas limpahan nikmatnya, atas limpahan fasilitasnya, sehingga alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa ta'ala tak henti-hentinya memberikan nikmat begitu banyak kepada hamba-hambanya. Maka sebagai hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita melalui dengan bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Nabi yang telah diabadikan di dalam Al-Quran sebagai suri teladan bagi kita semua. Begitu pula
Allah abadikan di dalam Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jemaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pada mari sengeni turi seseta makada, kitalah termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang termasuk hamba-hamba yang beruntung. Kenapa beruntung jamaah? Karena alhamdulillah di tahun 2022 ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua, masih memberikan kesempatan. Allah masih menyatukan nyawa dan tubuh kita. Allah masih memberikan kesehatan sehingga tahun 2022 ini alhamdulillah wa syukurillah Allah masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Bayangkan jemaah, di tahun 2021 mungkin ada saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, anak kita, mungkin kita bersama-sama di tahun 2021 sama-sama berpuasa, sama-sama melaksanakan salat tarawih berjamaah, sama-sama berbuka puasa. Tetapi bisa jadi ada di antara kita tahun 2022 ini, kita mungkin ada suasana yang berbeda. Artinya apa? Allah telah memanggilnya, Allah telah tidak lagi memberikan kesempatan menikmati bulan Ramadan tahun ini. Maka beruntunglah kita jemaah, Allah masih memberikan kesempatan untuk melaksanakan yang namanya amal-amal yang soleh. Amal-amal insyaallah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya menjelaskan dalam Al-Hikam bahwa sesungguhnya ketika ada manusia menunda melakukan amal yang soleh, sekali lagi beliau mengatakan ketika ada hamba-hamba manusia melakukan atau menunda melakukan amal-amal yang soleh dan mencari waktu-waktu yang luang, maka kata beliau itu adalah merupakan bentuk kebodohan jiwa. Merupakan bentuk kebodohan jiwa kata beliau. Kenapa? Allah masih memberikan kesempatan untuk melakukan amal soleh, tetapi tidak mempergunakan dengan baik. Mungkin ada di antara kita dalam keseharian kita mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga mungkin ada di antara kita terbesit dalam diri kita susah untuk melaksanakan yang namanya amal-amal yang soleh. Tetapi kata beliau, inilah hamba-hamba yang tergolong sebagai hamba-hamba yang memiliki yang namanya kebodohan jiwa di dalam dirinya. Kenapa hal demikian beliau mengatakan? Maka sangat jelas sejalan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkin. Maka kata Allah, nanti ada sekelompok manusia yang datang kepadaku nanti di akhirat. Kemudian ada di antara mereka merasa penuh dengan penyesalan. Mereka seakan-akan bersedih, seakan-akan betul-betul menyesal di hadapanku kata Allah. Bahkan saking luar biasanya penyesalannya, Allah jelaskan di ayat yang lain dalam surah Al-Fatir, Rabbana akhrijna na'mal salihan. Maka sekelompok manusia itu berteriak sekencang-kencangnya kepada Allah. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana, Puaku, ya Allah. Allah jawab, magaki, ya Allah, Rabbana besarnya, ya Allah, saya sudah melihat ya Allah dengan mata kepala saya ya Allah. Allah jawab, apa yang engkau lihat wahai hamba-hambaku? Wa sami'na,
Begitu pula saya sedang mendengar dengan telingaku ya Allah, dengan pendengaranku ya Allah. Lagi-lagi Allah jawab, apa yang kalian dengar wahai hamba-hambaku? Rabbana ma sami'na. Saya sudah melihat ketika bulan suci Ramadan telah tiba, seakan-akan menyamakan antara bulan Ramadan dengan bulan yang lain ya Allah. Saudaranya giat melaksanakan puasa, tarawih dan sebagainya ya Allah. Bahkan dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu keistimewaannya bulan suci Ramadan. Ketika seorang hamba melakukan puasa Ramadan karena iman, kemudian bermuhasabah kepada Allah, menyesali perbuatannya selagi waktu hidup di dunia, semenjak ia balik sampai sekarang ini, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, ghufira lahu, Allah memberikan jaminan, yaitu ampunkan segala dosa-dosanya ya Allah. Tetapi banyak saudara-saudara kita tidak memaksimalkan hidupnya, tidak memaksimalkan kesempatannya untuk melaksanakan yang namanya ibadah di bulan suci Ramadan. Mereka menyesal ya Allah, mereka kekurangan daripada amal ya Allah. Maka kata Allah, jadi magan. Ya Allah, saya juga sudah melihat orang yang enggan melaksanakan salat ya Allah. Orang yang durhaka terhadap anak, yang durhaka terhadap orang tuanya ya Allah. Istri yang durhaka kepada suaminya ya Allah. Orang yang selalu memutuskan silaturahimnya ya Allah. Orang yang selalu menanamkan dengki di dalam dirinya ya Allah, kesombongan di dalam dirinya ya Allah. Semoga kita tidak termasuk golongan-golongan ini di depan Allah. Kemudian Allah lagi-lagi menjawab jamaah. Jadi apa kesimpulanmu wahai hambaku? Apa maumu wahai hamba-hambaku? Bukankah saya ketika saya berikan engkau kesempatan hidup di dunia, saya berikan umur jatah hidup cukup lama di dunia. Mungkin ada di antara kita jamaah umur 30 tahun, bahkan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan bonus. Tetapi mungkin banyak di antara kita tidak merenungi kehidupan kita ini, tidak mempersiapkan daripada apa yang nanti kita bawa di akhirat. Makanya maka de Andre Gurta, Toma Cilaka, atau orang-orang yang tidak menyiapkan dirinya menghadap kepada Allah di umur-umur 40 tahun, 50 tahun, orang-orang nanti ini adalah golongan yang menyesal depan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat jelas amal salihan. Maka seorang hamba ini mengatakan pada Allah, ya Allah, kembalikanlah saya di dunia ya Allah. Paling suka apa merilino puang. Maka Allah lagi-lagi menjawab, untuk apa? Amalan salihan. Melo nak li surilino puang fegok ria sengi amalak madece. Kemudian Allah lagi-lagi jawab di ayat yang lain, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maka kata Allah, barang siapa hamba-hambaku melakukan amal yang soleh, walaupun sebiji zarrah, kata Allah, pasti saya akan balas daripada perbuatanmu wahai hambaku. Cek dek togi mega togi, insyaallah Allah akan membalas daripada amal-amal kita. Maka janganlah merasa diri kita ketika amal, ya kesempatan itu Allah berikan kepada kita, marilah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan yang namanya amal soleh. Supaya apa jemaah? Kita tidak termasuk golongan yang dicatat, golongan yang dijelaskan di dalam Al-Quran, golongan yang penuh dengan penyesalan. Bukankah kata Allah jelaskan di dalam Al-Quran dalam surah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maka sangat jelas Allah lagi-lagi jelaskan kepada kita semua jamaah, tujuan daripada kehidupan kita, Allah ingin melihat, saya tidak menciptakan manusia di muka bumi ini kemudian saya berikan fasilitas kehidupan, begitu pula nanti akan merasakan yang namanya kematian. Tidak hanya sembarang hidup, tidak hanya untuk hidup di dunia, untuk makan dan minum dan sebagainya, tetapi Allah tegaskan, Allah garis bawahi, ahsanu amala. Siapa di antara hamba-hamba, kata Allah,
yang paling ahsanu amala, yang paling baik amalnya, yang paling soleh amalnya, yang terbaik di sisi Allah amalnya. Andaikan Allah ingin melihat dari sisi harta, kekayaan, mungkin kita jamaah, mungkin kita ada di bawah rata-rata. Mungkin yang dilihat adalah Qarun luar biasa harta kekayaannya, tetapi kesombongannya kepada Allah sehingga ditenggelamkan di dalam tanah berserta dengan hartanya. Begitu pula andaikan Allah melihat dari sisi jabatan, pangkat dan kedudukan, bisa jadi mungkin ada di antara kita tidak masuk golongan ini. Andaikan Allah melihat mungkin Fir'aun yang mungkin didewa-dewakan atau yang ditinggi-tinggikan, kenapa luar biasa daripada jabatannya, luar biasa daripada pangkatnya, saking sombongnya, luar biasanya, na'udzubillahi min dzalik, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Makanya Allah tenggelamkan di tengah laut. Kenapa? Begitu sombongnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah sangat jelas, yang Allah lihat, yang Allah selalu menjadikan dasar daripada hamba-hambanya, yang menjadikan, yang membedakan la'allakum tattaqun antara hamba-hamba yang satu dengan yang lain adalah ahsanu amala, amal-amal kebaikannya, amal-amal solehnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah wa syukurillah, begitu besarnya nikmat Allah, begitu luar biasanya Allah masih memberikan kesempatan kita hidup di dunia ini. Andaikan kita ingin memikirkan daripada nikmat Allah, Masya Allah, tentu kita tidak bisa daripada menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana kira-kira kata Allah yang engkau mau dustakan? Nikmat yang mana kira-kira jemaah? Begitu luar biasanya nikmatnya Allah. Kesehatan, kesempatan, kenikmatan iman, Masya Allah, luar biasa Allah titipkan kepada kita semua. Memuarif Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba la'allakum tattaqun, sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah dipertemukan kita nantinya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq as-sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.